Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kajian ini memberikan segala bentuk keberkatan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita sudah berada pada 7 Rejab, yang mana kita ditekankan pada awal-awal Rajab ini senantiasa mengadakan muhasabah, bertobat kepada Allah, kita berdamai, meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui bahwa kita punya situasi adalah melanggar peraturan, kita tidak mungkin ketahui kecuali 3 perkara, kata Imam Ghazali dalam bab Kitab At-Taubah Al-Maqamat. Pertama, adanya kita mengetahui situasi kita, bahwa kita melanggar peraturan. Bila mana kita tidak mengkaji dan mempelajari dan mendengarkan daripada ulama kita, kita tidak mengetahui situasi kita, bahwa kita mengadakan pelanggaran. Orang-orang yang bukan Islam, mereka yakin bahwa mereka tak mengadakan pelanggaran, padahal semuanya pelanggaran. Makanya itu indahnya dalam Islam, kita mesti mempelajari situasi kita. Setelah itu, yang kedua, kita menghayati keberadaan kita pada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita berada pada bulan Rejab. Salah satu bulan daripada bulan haram, yang mana perkara dosa kecil boleh menjadi dosa besar, apalagi bila mana dia berulang. Kita tidak ada usaha nak meninggalkan perbuatan itu, dan tidak ada rasa penyesalan, dan tidak berjanji kepada Allah untuk meninggalkannya, otomatis jadi dosa besar. Kita sudah jelaskan dalam bab At-Taubah, meskipun hari ini kita tinggalkan dulu sementara bab At-Taubah, kita akan masuk pada rahasia puasa. Di dalam bab At-Taubah dijelaskan bahwa kita ditekankan meninggalkan serta-merta perbuatan-perbuatan yang dianggap dosa besar, asyirku billah. Asyirku billah ini dia punya formula, adanya kita beriktikad bahwa ada pengaruh di dalam kehidupan kita yang boleh merubah daripada baik menjadi baik, atau daripada baik menjadi buruk, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin mesti bahwa tidak ada yang dapat merubah kehidupan kita daripada yang baik kepada yang lebih baik, atau
daripada buruk kepada yang baik atau yang baik kepada buruk, kecuali Allah sahaja. Nah, dan segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, keimanan kita akan sah. Nah, yang ketiga, kita mesti melaksanakan, pertama meninggalkan perbuatan itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin kita tinggalkan, melainkan kita menggantikan dengan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buang peluang. Kita isi kekosongan kita dengan perkara-perkara yang baik. Kita bertasbih, kita beristighfar kepada Allah. Terutama bulan ini adalah bulan istighfar. Senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi malam Jumat dan hari Jumat. Dan senantiasa mengesahkan Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Imamul Ghazali dalam bukunya Qawaidul Aqaid, dia mengatakan adanya orang tu dia sempat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia sebenarnya adalah orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana tidak mungkin dia ucapkan dua kalimat syahadah ini melainkan Allah pilih dia. Jadi bertualah kita senantiasa boleh salat, dan waktu berada pada alamus syahadah, yaitu alam yang kita merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dianggap alamul fana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita seakan-akan connecting dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, antara kita dengan Allah sahaja. Kata Syekh Muhammad Abdu, bila mana kita berada pada alamus syahadah dan kita masih lalai lagi, itu tanda adanya Allah tak menerima solat kita. Sebab itu yang puncak dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerana semua rukun wajib kita sudah laksanakan. Sisa penutup dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjamin daripada awal kita takbiratul ihram dan mengiringi dengan niat daripada membaca Al-Quran, terutamanya Al-Fatihah, dan rokok dan sujud, sehingga kita berada pada alamus syahadah yang menyimpulkan semua amalan kita dalam salat. Kita tutup dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membayangkan betapa indahnya dan betapa agungnya seorang makhluk Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tempatnya di Madinah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi sebelum kita berjumpa di kubur insyaallah taala. Dan berjumpa waktu surat mustaqim untuk memberikan pembelaan kepada kita. Dan syafaat kepada kita. Jadi waktu kita berada di alam syahadah, kita tak membayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dianggap terancam. Makanya itu tidak ada penyelesaian, melainkan kita banyak berzikir kepada Allah dengan melancarkan 3 asal usul zikir, daripada istighfar dan selawat merupakan wasilah kita, dan merupakan yang menjamin adanya diterima kita punya istighfar,
dan boleh menanggung adanya kita boleh bersyahadat dan boleh mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Naam, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Diminta supaya kita kembali kepada Allah bertaubat. Kalau demikian dijamin akan menjadi orang yang berjaya. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan engkau berjaya di dalam kehidupan kamu, terutama kita boleh melintasi api neraka. Sebelumnya kita boleh menjawab pertanyaan di kubur, sebelumnya lagi boleh bersyahadat waktu nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dia mengatakan la'allakum tuflihun, mudah-mudahan. Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran dia kata, bila mana Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan la'allakum, mudah-mudahan kamu, mudah-mudahan kamu masuk surga, mudah-mudahan kamu berjaya. Naam. Itu memberikan jaminan bahwa Allah akan menyelamatkan kita. Bila mana manusia yang mengucapkan tidak dijamin. Naam. Selama kita berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama pada bulan ini kita nak merubah nasib kita, insyaallah Allah akan terima kita. Naam. Kemudian berselawat yang merupakan wasilah utama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan ketiga, la ilaha illallah, yang merupakan kesimpulan daripada Al-Quran. Al-Quran diturunkan kenapa? Karena nak memperkasa kata-kata ini, la ilaha illallah. Nah, Muhammad Rasulullah sebagai jaminan adanya la ilaha illallah boleh diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tak boleh dipisahkan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dua-duanya merupakan pintu syurga. Syurga di dunia sebelum syurga di akhirat. Kesimpulannya, dalam bulan ini kita dituntut untuk bersama, senantiasa bersama dengan Allah. Jangan sampai kita gagal. Gagal pada bulan Rajab, kita akan gagal pada bulan Syaban. Rajab dan Syaban merupakan dua bulan yang merupakan muqaddimah, sebagai pendahuluan untuk masuk pada bulan yang teragung, yaitu bulan Ramadan. Kenapa bulan yang teragung? Supaya kita semuanya diangkat menjadi agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang beriman yang akan masuk surga, semuanya akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih agung daripada agung dunia ni. Nah, agung dunia ini merupakan bala, sebab dia akan memikul dosa yang banyak. Nah, agung bukan berarti agung yang terbesar. Orang-orang yang mempunyai kepemimpinan, sama ada dia ketua kampung ke, dia penghulu ke, dia menteri besar ke, dia perdana menteri ke, dia presiden ke, dia sultan ke. Nah, semuanya mempunyai keagungan. Tapi keagungan itu tidak akan berkelanjutan selama tidak didasari dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan keagungan Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan mungkin kita perolehi melainkan kita berilmu dan mengamalkannya, nah, dan meresapinya dan menyampaikan mesejnya. Itu otomatik. Naam, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Fa'lam, ilmu. Ada kajian, ada mendengarkan. Kalau tidak ada, kita akan bermasalah. Naam. Kata Al-Imam Al-Izz, salah seorang daripada pakar qiraat, wa kullu izzin lam yunat bi'ilmin fa ila dhullin yaulu. Dan semuanya keagungan yang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan,
tentunya ilmu pengetahuan kita daripada Al-Quran sebagai induk ilmu, dan syarahannya yaitu Al-Hadithun Nabawi otomatik akan kembali kepada kehinaan. Kenapa? Kerana semua apa yang kita perolehi di dunia ini yang merupakan nikmat yang zahir, kita mesti pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian engkau akan ditanya semua, wahai manusia, jin dan manusia, akan ditanya semua segala bentuk nikmat yang Allah, kata Allah, yang aku limpahkan kepada kamu. Nah, tapi insyaallah kita pada bulan Rajab ini kita senantiasa berdoa supaya Allah memberkati kehidupan kita di bulan Rajab ini dan bulan Syaban. Bila mana Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita, memberkati. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihkan kata yang terindah, memberkati. Maksudnya Allah tidak akan menghisap kita segala apa nikmat yang kita perolehi bila mana Dia berkati kita. Dia akan tuntun kita bagaimana kita nak mengendalikan nikmat itu yang Allah limpahkan kepada kita dengan baik. Kenapa? Sebab Allah berkati kehidupan kita. Maka dia mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Berkati kami ya Allah pada bulan Rajab. Naam, perbaiki kehidupan kami. Tunjukkan kami kelemahan-kelemahan kami. Naam, dosa-dosa kami supaya kita boleh tinggalkan. Terutama pelanggaran kita dengan saudara seiman kami, yang itu lebih berat lagi. Naam, dan juga dosa yang semanusia kami. Naam, kita dalam Islam tidak boleh menzalimi siapa-siapa pun. Itu indahnya Islam. Naam, meskipun bukan orang Islam, kita mesti menjaga hak dia. Naam, kita bukan ahli politik. Naam, kita adalah orang yang membawa risalah untuk membahagiakan umat manusia di muka bumi ini. Maka itu ulama tidak boleh dia menjual agama, mesti menyampaikan message al-maqasid ad-diniyah kepada masyarakat. Naam, jadi kita disuruh berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala, berdamai dengan manusia untuk mengembalikan hak mereka, baik hak maknawi, naam, maupun hak materi. Naam, sebab segala kezaliman di dunia ini akan, bila mana kita tidak membereskan di dunia ini, akan menjadi zulumatun. Naam, kegelapan yang banyak, pelanggaran yang banyak di akhirat. Jadi mesti sekarang kita muhasabah sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum. Hisab diri kamu, apa pelanggaran kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan manusia. Naam, sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masih boleh ada peluang lagi kita untuk menghisab diri kita. Naam, kembalikan hak orang, minta maaf. Naam, terutama orang-orang atasan yang mempunyai, orang atasan maksudnya sama ada yang kerja di kerajaan atau bukan kerja di kerajaan, yang punya syarikat, yang mempunyai bawahan, biasanya dia menzalimi orang pada umumnya. Tapi ada orang-orang yang baik. Nah, tapi secara umum ada pelanggaran, itu otomatik. Bulan ini kita adalah bulan muhasabah. Makanya itu dalam hadis, meskipun dianggap dhaif, tetapi ulama kita mengamalkan. Nah, takkan ulama kita bahlul-bahlul gitu? Tak mungkin. Dalam hadis yang mereka nukil dan amalkan, wa syahru rajabin syahrullah.
Dan bulan Rajab ini adalah bulan Allah. Semua bulan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Allah. Nah, kenapa bulan ini dikhususkan? Sebab kita dituntut untuk berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan berhati-hati. Nah, kita sudah mau nak masuk ni bulan Syaban. Lepas Syaban Ramadan. Bila mana kita tak bersih pada bulan Rajab, tidak akan mungkin kita masuk pada bulan Syaban. Nah, kan begitu orang yang pertandingan. Nak masuk kepada 3 besar, mesti yang pertama mesti diuji betul. Ada namanya selection. Kalau seleksi pertama tidak lulus, mana boleh masuk 2 round yang kedua. Nah, seleksi yang kedua mesti ada. Nah, untuk masuk bulan Syaban. Maka bulan ini adalah bulan kita bertobat dan muhasabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah dengan diri kita. Apa pelanggaran kita? Nah, ulama kata jangan memandang remeh benda ini. Nah, jangan sampai sekali hati kita bermasalah. Maka itu ditekankan awal kita sudah baca wirid, waktu pagi sebelum terbit matahari, bacalah surah Yasin, kata ulama. Renungkan surah Yasin. Nah, kalau boleh baca banyak, alhamdulillah, supaya perjalanan kita daripada awal hari dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat kita akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baca suratul Waqiah untuk menjamin kehidupan kita, dan baca suratul Tabarak, meskipun itu digalakkan pada waktu malam, tapi bulan Rajab ini ditekankan suratul Tabarak. Kita sudah jelaskan pada pelajaran yang terlalu. Kenapa bulan Rajab? Kenapa suratul Mulk pada bulan Rajab? Sebab dia mengandungi 30 ayat. Setiap satu ayat mampu untuk memberkati hari-hari kita sampai akhir Rajab, sehingga boleh kita masuk pada bulan Syaban. Nah, untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa Sya'banu syahri." Dan bulan Syaban ini merupakan bulan aku. Kenapa ya Rasulullah? Sebab bulan Syaban ini bulan turunnya ayat yang agung, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada bulan Syaban kita mesti banyak memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak, sehingga boleh berjumpa dengan Rasulullah sebelum kita masuk bulan Ramadan. Nah, perbanyak, baca 1000. Nah, baca 10.000. Nah, bagi orang yang punya azam 10.000 itu sedikit je. Nah, ada orang biasa membaca 11.000, 11 kali, satu diamalkan biasa saja. Nah, terutamanya pada hari Jumat, tak payah kita baca 100 waktu siang, 100 waktu malam. Yang paling indah bila mana kita boleh mengamalkan salawat al-Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terbaik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kerana dia mengumpulkan 2 permasalahan. Pertama, kerana dia boleh mengucapkan nassal as-salati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Sayyidina Jibril sampaikan, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kemudian dia agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuntunan Al-Quran, kita diminta mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikut bagaimana Allah mengagungkan nabinya. Nah, sebagaimana Rasul sampaikan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Sayalah penghulunya semua anak Adam, dan itu bukan kebanggaan. Maksudnya apa? Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang mengagungkan Rasulullah berarti dia mengagungkan diri dia. Nah, berarti rasa dengki di dalam hati sudah tiada. Bila mana kita mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi kita tak mengatakan, orang yang tak mengucapkan Sayyidina berarti ada rasa bangga dalam hati dia, tak mengatakan demikian. Cuma kita nak menjamin adanya kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Rasulullah. Sesudah kita menyerahkan diri kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan untuk kita memperkasa akidah kita, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita dengar mudah saja. Nah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kata ulama, kita nak memasukkan la ilaha illallah di dalam hati kita nih, dengan kita mengamalkan tuntutan Islam. Kalau tidak, kita akan bermasalah. Nah, makanya itu ditekankan supaya kita banyak membaca Al-Quran pada bulan Sya'ban. Setelah kita sudah bersih hati kita pada bulan Rajab, nah, banyak membaca Al-Quran. Dan as-salafus salih bila mana sudah masuk bulan Sya'ban, meninggalkan semua aktiviti. Nah, kalau perlu kita cuti. Nah, apalagi pada bulan Ramadan, lebih lagi ditekan kita ambil cuti. Kan kita boleh program, ada namanya ilmu takhtid, ilmu perancangan. Islam yang pertama mengajarkan kepada kita bagaimana kita merancang. Rasulullah merancang untuk berhijrah ke Madinah. Nah, dengan menggunakan kuda yang paling bagus dan mahal daripada keuangan yang bersih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini menunjukkan bahwa kita boleh menggunakan nikmat yang paling bagus selama dia halal dan tidak ada rasa bangga di dalam hati. Nah, kita boleh menggunakan Mercedes yang paling mahal, BMW yang paling mahal, selama daripada kita perolehi daripada perkara yang halal. Nah, dan kita tidak bangga. Nah, merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah sedang bila mana dia melihat kesan nikmat dia atas hambanya. Allah berikan kita rezeki, pakai kendaraan yang paling bagus. Nah, tapi jangan mengatakan kita nak menggunakan kendaraan yang bagus tapi daripada wan raya. Jangan. Ini ahli politik kan salah dia. Kata kita pakai kereta yang sedap, tak boleh. Kita di dalam pentadbiran negara gunakanlah yang paling murah harganya, sebab itu adalah uang masyarakat lain. Uang kita sendiri pakai yang terbaik. Nah, tak ada yang melarang. Uang orang, uang masyarakat pakai yang paling zuhud. Nah, supaya kita tidak banyak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Sayyidina Sulaiman, seorang rasul dan seorang raja. Nah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah limpahkan kepada Sayyidina Sulaiman. Nah, yang menguasai dunia. Nah, menguasai angin, menguasai syaitan, menguasai jin, manusia semua, menguasai hayawan. Boleh mengetahui sampai bahasa semua boleh tahu. Nah, nikmat yang besar. Tidak ada lagi satu kerajaan yang paling hebat seperti kerajaan Sayyidina Sulaiman. Nah, yang boleh menguasai dunia ni. Nah, apa saja boleh digerakkan, angin boleh digerakkan. Siapa daripada superpower yang menguasai angin? Tak ada. Nah, Sayyidina Sulaiman menguasai. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat itu. Satu persatu akan ditanya. Tetapi Sayyidina Sulaiman akan lolos dari pertanyaan. Kenapa ditanya dan di stop pada mahsyar? Untuk memperlihatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala di tengah makhluknya. Sayyidina Sulaiman pun sebagai rasul dan raja, aku tanya, apalagi engkau semua wahai manusia. Dan dia akan lulus. Sebab semua yang digunakan nikmat Allah ini untuk mengagungkan dan memperkasa la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita sudah masuk bulan Syaban, dengan perbanyak kita membaca Al-Quran, dan kita senantiasa kita berpuasa, sehingga dikatakan dalam satu hadis,
Nah, Sayyidina Usama ibn Zaid. Nah, tanya, ya Rasulullah, aku tengok Rasulullah banyak puasa pada bulan Sya'ban. Bahkan semua Sya'ban berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, Sya'ban merupakan bulan banyak orang lalai. Ya. Jadi Rasulullah hendak berpuasa supaya amalan dia daripada perjalanan setahun daripada Ramadan ke Ramadan yang lain supaya boleh diangkat dalam keadaan dia berpuasa. Nah, maka ditekankan kita pada bulan Sya'ban kita boleh berpuasa. Nah, sebulan penuh tak ada masalah. Ada pun yang mengatakan idan tasafa Sya'banu fala siyamah. Bila mana sudah masuk pertengahan Sya'ban tidak ada puasa. Itu satu pandangan. Nah, satu pandangan. Tapi dalam mazhab kita tak ada masalah. Terutama orang yang punya utang puasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, selesaikan pada bulan Sya'ban. Nah, punya utang dengan Allah, kita punya salat kita yang kita tinggalkan, selesaikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak kita mengadakan ibadah-ibadah yang lain supaya Allah terima kita. Nah, kalau Sya'ban sudah diterima, kata ulama kita, maka insyaallah Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita pada awal bulan Ramadan, kita dengan usaha kita nak melihat anak bulan. Sebab itu tuntutan yang pertama diminta pada awal bulan Ramadan, kita nak tengok bulan Ramadan, kita tengok anak bulan. Nah, dan kita mengatakan engkau adalah bulan yang mulia dan Tuhan kamu Tuhan yang menciptakan engkau dan ciptakan saya. Nah, Rabbi wa Rabbukillah. Nah, jadi kita mengatakan demikian dan minta keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab bila mana kita beramal pada awal Ramadan, berarti kita seandainya diberikan taufik, berarti sebulan penuh kita akan beramal dengan baik. Berapa banyak orang yang gagal. Nah, pertengahan awal Ramadan penuh masjid. Yang paling aneh, orang datang masjid untuk sembahyang tarawih, tapi tak datang sembahyang jamaah Isya, gagal. Nah, karena yang didahulukan adalah Isya. Nah, salat jamaah di waktu Isya untuk memperolehi sembahyang jamaah 70 atau 700. Nah, kita datang sembahyang jamaah Isya, datang untuk salat tarawih, tapi kita tak salat jamaah Isya, itu satu kegagalan. Jadi kita datang maghrib lagi, nah bahkan salat maghrib, nah kita datang untuk menghitung sampai akhir, sampai Ramadan, dan ditambah dengan 10 hari daripada Syawal. Nah, meskipun diminta orang yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikuti bisittim min Syawal, nah dia punya puasa seakan-akan berpuasa setahun, tapi kita tambah 10 hari salat jamaah berturut-turut untuk menjamin kita masuk syurga. Dalam hadis, bila mana kita boleh salat jamaah di masjid tanpa kita masbuk dengan takbiratul ihram, dijamin masuk syurga. Nah, orang kata itu kan hadis dhaif, betul, tapi as-salafus salih mengamalkan. Tanda adanya dia kuat karena as-salafus salih mengamalkan. Nah, seorang profesor menanya saya daripada Yaman, itu hadis palsu. Buktinya amalan yang sedikit, pahala yang luar biasa. Saya tanya dia, Prof, sudah mencoba hadis ini? Sudah pernah enggak salat jamaah 40 hari berturut-turut? Sudah pernah? Dia tak boleh jawab. Saya sudah mencoba daripada dulu, tak sukses lagi. Hatta imam masjid tidak mungkin bila mana tidak diberikan taufik oleh Allah. Nah, sebab kalau dia tak diberikan taufik, sebelum 40 hari dia tinggalkan. Ada dia punya masalah, malas dia, kecuali kalau dia sakit. Nah,
Dia sakit, dia tak boleh salat jamaah, dianggap sudah salat jamaah. Nah, jadi kita usahakan 40 hari, insya-Allah Allah akan menjamin kita masuk surga insya-Allah. Dan insya-Allah dijamin untuk kita mendapatkan anugerah yang paling tinggi, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, barang siapa yang boleh menghidupkan Lailatul Qadar, nah, tentunya dia tak akan mungkin kita hidupkan kecuali kita daripada Ramadan. Nah, awal Ramadan kita beramal, dan awal Ramadan kita tak mungkin kita amalkan, kita bersiap siaga, melainkan Syaban kita sudah beramal di dalamnya. Syaban tidak mungkin, kecuali bulan ini kita senantiasa kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan wa barik lana fihi. Al-Imam Nawawi boleh tambah, kita boleh tambah dengan doa yang kita susun mengikut pemahaman kita. Wa barik lana fihi wa a'inni ala siyamihi wa qiyamihi wa qiraatil Qur'an wa sairi ta'ati wal qurubat wamnahni barakati lailatul qadri wa nafahatiha ya arhamar rahimin waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atik. Banyak baca doa yang sekarang nih, waktu kita berdoa di bulan Rajab ini kita sudah berada, tak terasa sudah kita berada pada 7 daripada Rajab. Jadi daripada sekarang nih sehingga kita masuk Ramadan, 2 bulan saja kita dituntut. Nah, supaya kita bertungkus lumus memperbaiki keadaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berikan kita 2 bulan saja. Meskipun para sahabat 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa supaya boleh sampai kepada bulan Ramadan untuk mendapatkan anugerah yang paling besar, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar, merupakan jaminan adanya orang tua akan dimasukkan surga. Mana dalilnya? Di dalam hadis yang mu'tamad yang sahih, barang siapa yang boleh beramal pada malam itu, malam Lailatul Qadar, maka otomatis segala dosa-dosa dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tak boleh dikritik di hadis sahih. Tapi Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dia meriwayatkan, barang siapa yang beramal pada malam itu, maka dosa-dosa dia yang telah lalu akan dimaafkan, dan dosa-dosa dia yang akan datang pun dimaafkan. Musnad Ahmad bin Hanbal. Dan Musnad Ahmad bin Hanbal ini tidak ada hadis palsu. Bahkan dikatakan dia tulis buku ini sebagai hujjah, rujukan utama untuk umat Islam. Nah, makanya itu sebagian ulama mengatakan berdasarkan ini, maka buku Al-Imam Ahmad, Musnad Al-Imam Ahmad sebenarnya didahulukan daripada Bukhari dan Muslim. Waktu kita mengatakan akhrajahu. Nah, didahulukan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Apa sebabnya? Sebab Al-Imam Ahmad sebagai pakar hadis, Amirul Mukminin dalam hadis, dan juga dia merupakan faqih, dia ahli fikih. Nah, kita tidak memperkecilkan Al-Imam Bukhari dan Muslim, tapi Al-Imam Bukhari bukan faqih macam Al-Imam Ahmad. Sehingga Al-Imam Syafi'i waktu nak meninggalkan Baghdad, dia mengambil bajunya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap dia demam, sakit, dia celupkan bajunya Imam Ahmad di dalam air, dan dia minum airnya untuk menjadi obat. Sampai gitu. Nah, berkah. Siapa dia? Al-Imam Syafi'i, tok guru dia, karena melihat murid dia luar biasa, Rabbani, nah, muhaddis yang luar biasa, dan faqih, nah, dan muridnya pun setiap dia berdoa mendoakan tok guru dia. Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, kata Abdullah anaknya Al-Imam Ahmad, ya ayahku, siapa dia ni Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i yang kau tak pernah lupakan nama dia? Dia katakan, Al-Imam Syafi'i lah kita boleh mengenal hukum hakam. Ini wajib, ini sunnah, karena dialah aku boleh mengenal posisi hadis yang saya riwayatkan. Coba tengok, berkah ilmu dia, karena dia memberikan penghargaan yang tinggi kepada guru dia. Jadi insya Allah bila mana kita
daripada hari ini sampai masuk Ramadan kita beramal tak mencederakan bulan Rajab dan Syaban, Allah akan menyambut kita setelah kita menyambut bulan Ramadan. Dan Allah akan menjaga kita di dalam pengamalan kita pada bulan suci Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan. Yang Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam satu hadis yang mu'tamad diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wal Imam Ibnu Majah. Dia kata as-saumu nisfu sabri. Puasa itu merupakan setengah daripada kesabaran. Dan tidak ada orang yang akan masuk surga kecuali dua saja. Orang yang sabar pertama dan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua akan dicoba oleh Allah. Apa kita bersabar di dalam menyelusuri kehidupan ini, di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutamanya dalam bulan Ramadan. Maka itu disuruh kita berlatih. Banyak gangguan. Puasa pada hari biasa itu gangguannya sedikit saja. Tetapi berpuasa pada bulan Ramadan, akan didatangkan banyak gangguan. Aneh sungguh. Kan dikatakan di dalam hadis yang sahih, bila mana sudah datang Ramadan, maka syaitan dibelenggu. Kenapa pula dia punya besar syaitannya pada Ramadan? Dijawab oleh ulama bahwa syaitan itu yang dibelenggu. Sebenarnya kitalah yang pandai-pandai membelenggu syaitan kita. Dengan adanya kita menjauhi syahwat, dengan adanya kita waktu berbuka puasa tidak makan benda-benda yang syubhat, dengan adanya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kitalah yang mengontrol syaitan kita. Sebab syaitan yang ada tubuh kita, kita tak boleh ikat dia punya kaki, kecuali dengan kita mengadakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang ada dia punya qarin. Hatta pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada syaitan yang bersama dengan kita, namanya qarin, yang menyerupai wajah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qarinnya, karena baginda merupakan maksum, maka masuk Islam dia punya qarin. Rasulullah kata, maka dia tidak menyuruh saya kecuali untuk melakukan kebaikan. Kita diminta supaya kita melawan hawa nafsu kita, supaya qarin kita boleh menjadi lemah. Satu. Di samping itu syaitan-syaitan besar banyak yang boleh mengganggu kita. Makanya itu kita disuruh supaya memilih kawan-kawan yang baik. Bahkan ditekankan pada bulan Ramadan supaya kita boleh i'tikaf di rumah kita kalau tak boleh masjid. Pada bulan Ramadan itu ditekankan kita cuti. Kita cuti untuk kita memfokuskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang kebanyakan menang pada bulan Ramadan, betul. Dia berperang karena musuh menyerang dia. Takkan waktu musuh nak menyerang dia kata aku cuti? Tak mungkin. Jadi ini satu alasan daripada golongan liberal mengatakan Ramadan kenapa kita bercuti? Kita mesti bekerja pada Ramadan. Itu adalah sebenarnya usaha untuk menjadikan bulan Ramadan ini kecil maknanya di sisi umat Islam. Supaya kita punya syaitan ini nak melihat, supaya amalan kita pada bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandai. Liberal ini adalah murid-murid daripada iblis. Iblis hidup lagi. Iblis senantiasa menyusun program untuk menggagalkan amalan manusia. Dibuatlah liberal, macam-macam dibuat. Dia program untuk apa? Supaya kita punya amalan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mesti pandai-pandai. Kita memprogram amalan kita daripada sekarang. Diberikan peluang 2 bulan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh berdoa, senantiasa berdoa dalam sujud kita. Doa merupakan silahul mukmin. Doa merupakan senjata orang yang beriman. Bahkan dikatakan sebagai mukhul ibadah, otaknya ibadah kita. Coba tengok
Bagaimana boleh Hamas boleh mengalahkan Israel? Tentara yang paling hebat latihannya dan dia punya persenjataan yang luar biasa, yang diakui bahwa tidak akan dikalahkan, tapi terkalahkan. Nah, habis di Gaza. Kenapa demikian? Sebab doa kita orang yang beriman. Siapa kira-kira orang yang tidak beriman? Nah, siapa orang-orang yang beriman tidak berdoa untuk Gaza? Nah, saudara kita akan dilemahkan keimanan dia kalau tidak mendoakan mengikut apa yang kita kaji. Kita doakan mereka supaya kemenangan saudara kita doakan. Meskipun sebagian negara Arab dan negara Islam bila mana diketahui mendoakan Palestina untuk kemenangan Al-Mujahidin akan dipenjara 2 tahun paling. Itu adalah sampai kepada dasar pemikiran kekafiran. Sebab menghendaki atas umat Islam kehancuran. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, di akhir zaman ini ada orang kita anggap dia orang Islam, bukan Islam. Baju dia macam kita, bercakap sama dengan kita, tapi dia bukan orang kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah munafik. Tempatnya fi darkil asfali minan nar. Adakah orang yang berdoa supaya saudara kita yang ditekan di Palestina, dibunuh baby kita doakan, dipenjara 2 tahun. Buka internet, kita tengok dipenjarakan 2 tahun. Dan diseksa lagi. Sebab mendoakan Zionis yang jahat di muka bumi ini. Maka itu perancangan kita masih dari dulu tahu kita waktu kecil. Bagaimana orang barat mengambil umat Islam untuk belajar di barat, mempelajari Islamisasi. Belajar Islam di barat, mana boleh? Belajar orang-orang yang tak pernah mandi junub. Bagaimana kita boleh mendapatkan berkah? Subhanallah. Jadi kita berdoa. Doa itu adalah mukhul ibadah dan silahul mu'min. Dan kita kembali kepada permasalahan kita. Pada awal Jumat ini kita mulai membahas tentang bab puasa. Kita jelaskan bahawa orang yang berpuasa ini akan diberikan penghargaan yang tertinggi bila mana masuk di surga. Akan Allah sambut di bab Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyanu la yadkhuluhu illa as-shaimun. Terdapat di surga satu pintu namanya Ar-Rayyan. Tak ada orang yang boleh masuk di surga dengan Ar-Rayyan kecuali orang yang berpuasa, tentunya dikhususkan pada bulan Ramadan. Indahnya Ar-Rayyan. Kita bila mana pernah masuk di pintu diplomasi. Tamu negara yang datang ke negara kita akan masuk di pintu diplomasi. Paspor tidak akan dicek. Dia punya beg-beg dia akan masuk sampai di hotel kita atau di istana. Tidak akan dicek. Kenapa? Sebab dia adalah tamu diplomasi. Ini Ar-Rayyan, tamu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan akan diberikan penghargaan. Kata Rasulullah SAW, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Ini bukan hadis palsu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, bahkan ditulis dia punya nomor hadis 1896. Bukhari, Muslim 1192. Bukan hadis palsu. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Atau lil jannati babun yuqalu lahu Ar-Rayyanu la yadkhuluhu illa as-shaimuna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini masih mukadimah lagi nih tentang puasa. 1:20 ini habis kita punya waktu. Rasulullah pernah bersabda, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa terutamanya pada bulan Ramadan, mempunyai 2 waktu untuk bergembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, farhatun 'inda iftarihi. Dia bergembira waktu melihat dia nak buka. Bukan karena buka itu kita nak menyiapkan cendolnya, tuak dia, nira dia, tak. Karena dia berjaya untuk melawan hawa nafsu dia.
Allah. Dia menang. Makanya itu ditekankan supaya kita pada berbuka puasa menjaga azkaru al-iftar. Apa itu azkaru al-iftar? Asyhadu an la ilaha illallah. Naam. Yang sampai terakhir. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa na'udzuka min sakhatika minan nar. Naam, sampai terakhir. Dan disuruh kita membaca Al-Quran. Nah, bacalah surah-surah yang kalau kita wirid penting. Nah, membaca daripada awal sampai terakhir. Ada orang boleh khatam Quran tiap hari. Al-Imam Abu Hanifah mengkhatam tiap-tiap hari 30 juz. Al-Imam Syafi'i 2 kali. Dikhatam waktu siang dan dikhatam waktu malam. Bolehkah? Boleh bila mana kita berlatih pada bulan ini. Melatih diri. Saya tengok seorang awam kerjanya hanya baca Al-Quran saja. Saya tanya orang yang mengenal dia, saya jumpa orang tu, nah di Indonesia. Dia khatam Al-Quran, dikatakan tiap-tiap hari khatam Al-Quran. Itu bukan Ramadan tu. Ada yang mengatakan setiap 3 hari dia khatam Al-Quran. Padahal dia bukan orang alim, bukan hafal Quran. Jadi kalau kita menjaga pada bulan Rajab ini, insyaAllah Allah akan menjaga kita pada bulan Ramadan, dan itu akan terulang. Jadi waktu kita berbuka akan bergembira. Nah, waktu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang akan menyambut kita. Mudah-mudahan kita semuanya orang yang mendapat syafaat as-siyam wal qiyam wa tilawatil Quran insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa barik lana fihi wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa qira'atil Qur'an wa sa'irit ta'ati wal qurbat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.